Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Fadli. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri Depok Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Selamat menyaksikan. Lagi sekolahan ang. Iya. Nambah titik sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu Basit, silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih untuk pembacaan doanya. Semoga ketika kita belajar, doa akan masuk ke dalam hati, bukan cuma masuk ke dalam otak. Amin. Amin. Hari ini siapa yang nggak masuk? Semua ya. Oke, terima kasih. Hari ini materinya itu tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke. Nah, buat apa kita belajar materi yang tadi tentang menghindari perilaku perkelahian, minuman keras dan narkoba. Nah, tujuan pembelajaran sekarang itu tujuannya itu menjelaskan pelajar yang dicari Islam. Islam itu gimana sih? Ngomongin tentang pelajar. Nah, yang kedua itu mendefinisikan pengertiannya. Pengertian khamar berdasarkan telaah surat Asy-Syura ayat 5 dan Al-Maidah ayat 90 dan 91 tentang sikap terhadap khamar. Apa itu khamar? Terus yang ketiga itu menjelaskan narkoba ditinjau dari Islam ya, karena di Al-Quran nggak ada yang namanya narkoba.
makanya ditinjau dari Islam. Oke. Selanjutnya pertama di sini ada gambar. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Silakan kalian amati gambar dari ilustrasi di bawah ini. 5 menit cukup atau 10 menit? 5 menit cukup ya? Silakan kalian amati gambar tersebut. Nah, di sini tentang gambar ketik 1 itu kan ada seorang siswa dan di belakangnya itu ada gambaran siswa sedang berantem. Nah, yang kedua ada siswa yang sedang minum minuman keras. Nah, di sini juga ada gambar tentang siswi dan ada narkotika dan obat-obatan terlarang. Tapi di sini ada gambar strip. Ya, gambar strip kalau di simbol itu berarti dilarang ya. Akhirnya dari ketiga ini kita akan menghasilkan apa? Di 3.4 ya. Bisa masuk penjara, bisa merusak lingkungan sekitar. Nah, dari gambar ini bisa kita pahami bahwa yang namanya perkelahian minuman keras dan narkoba itu tidak baik. Nah, selanjutnya di sini ada artikel tentang memilih hidup. Silakan kalian pahami juga dan kalian renungkan juga artikel berikut ini ya. Sebagai apa? Sebagai bagian dari pemahaman dari materi yang akan diajarkan atau dipelajari ya. Silakan kalian renungkan, kalian baca dan kalian pahami dari artikel tersebut. Nah, dari artikel ini ya, ini judulnya memilih hidup. Ya, memilih hidup. Aktivitas kita ini bebas awalnya, bebas. Di sini kita bisa memilih kegiatan positif, ya, yaitu misalkan ya rajin menuntut ilmu, ya, terus berolahraga, ya, berteman dengan yang baik-baik saja, atau ikut kegiatan keagamaan. Ada yang kedua maupun negatif. Ada 2 pilihan. Yang negatif itu apa? Terlibat perkelahian, sering dugem, ya, dan minum minuman keras, bahkan memakai narkoba. Hidup itu cuma 2, antara kegiatan positif atau kegiatan negatif. Nah, kalian itu dituntut untuk memilih, gitu loh. Untuk memilih, mau memilih yang mana? Ketika yang positif, nanti hasilnya seperti apa? Ketika yang negatif, itu hasilnya nanti seperti apa? Nah, karena itu ya, miliki cita dan asa yang besar. Kita harus punya cita. Ketika kalian melakukan hal yang negatif, cita-citanya apa? Misalkan perkelahian ya, citanya jadi apa? Jadi preman. Ya. Gak ke sekolah kan gitu ya. Nah, makanya harus punya cita dan asa yang besar. Berpikir yang maju. Kalau berpikir yang maju jangan mundur. Maksudnya gimana? Berpikir ke depan. Pada depannya kayak gimana? Kita berpikir jangan yang sekarang. Sekarang mah kalau kita mau belajar atau enggak juga terserah kita. Ya. Tapi kita harus berpikir ketika kita nggak belajar nanti kayak gimana. Ketika kita belajar kedepannya itu seperti apa. Itu yang namanya cara berpikir yang maju ya.
sebenarnya Allah itu telah menjadikan keberadaan kita ini sebagai bibit unggul. Sebenarnya bibitnya unggul, ya. Tergantung kitanya mau jadi bibit yang bagus atau bibit yang jelek. Itu dari artikel tersebut ya, dari artikel yang berjudul Memilih Hidup. Kita ini disuruh untuk memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu sudah dikasih tahu. Tinggal memilih aja. Jalan yang benar akhirnya apa? Ke surga. Jalan yang salah akhirnya apa? Neraka. Itu ya. Nah, ini Quran surat Asy-Syura ayat 40. Ada yang bisa baca? Coba Bapak pengen tahu semuanya dibaca dulu bareng-bareng, pengen tahu satu kali. Tak, sekali aja bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhubung kalian itu bisa baca semua, berarti kan juga harus Bapak awali dulu ya. Kalau misalkan mungkin kalau anak SMP, Bapak kasih tahu dulu bacanya seperti apa ya. Berhubung kalian sudah pada bisa baca, berarti tidak bisa Bapak awali gitu ya. Nah, ini Quran Asy-Syura ayat 40 itu tentang apa? Nah, di sini tentang balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Nggak ada balasan keburukan, tapi dibalas lagi dengan keburukan yang kecil, nggak ada. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, bukan berbuat baik kepada yang berbuat baik, ya, itu namanya kosong-kosong. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah sesungguhnya, maka pahalanya dari Allah. Gitu. Terus diganjar, ya, bukan diganjar 03 ya. Diganjar itu bukan dihukum. Yang namanya ganjaran itu bukan hukuman, bisa hadiah. Diganjar oleh Allah berupa apa? Berupa pahala. Makanya sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tuh. Ini terjemahan dari Quran surat Asy-Syura ayat 40. Nah, yang kedua itu ada Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ya. Coba yang sebelah sini ayat 90 dibaca. Yang sebelah sini ya. Oh, ya. Ayat 90 sampai itu Tiapun. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab la'allakum tuflihun. Nah, ayat 91-nya sebelah sini, Sob. Dibaca. Ayo. Innama yuridu syaitanu ayyu bainakumul adawata wal-dha'a fil maisiri wa yasuddakum dzikrillah antum munafun. Nah, ini terjemahannya ya. Terjemahannya itu apa? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina
amanu. Jadi yang dihai itu cuma yang beriman, yang nggak beriman nggak dihai. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru sesungguhnya minuman keras. Khamr, jadi khamr itu minuman keras. Wal maisiru dan berjudi. Wal ansobu berkurban untuk berhala. Wal azlamu dan mengundi nasib. Wal azlamu rijsun min amali syaitan, ya. Dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Kenapa di sini itu mengundi nasib dengan anak panah? Memang zaman sekarang ada zaman sekarang. Contohnya zaman sekarang, kalau era sebelum saat ini itu ada yang namanya roulette. Tahu roulette? Mainan game. Ya. Roulette itu yang diputar, diputar gitu. Ya. Kan ada panahnya itu. Nah, saya artikan di situ diundi, misalkan ada yang dapat 1.000, ada yang dapat 5.000. Nah, ini udah ada di Al-Qur'annya jelas. Berarti sudah jelas nggak boleh. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Karena kalau sudah mainan minuman keras, ya, berjudi atau berkorban untuk berhala atau mengundi nasib, itu biasanya nggak untung. Nah, kalau zaman sekarangnya apa? Ngeslot. Ya, ngeslot. Mungkin yang paham itu laki-laki, perempuan juga enggak gitu. Ya. Enggak sedikit, ya, banyak juga yang paham. Ya. Terus di ayat yang kedua, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, ya, melalui minuman keras dan judi, ya, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, ya. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Maka tidakkah kamu mau berhenti? Karena ketika sudah minum minuman keras, dia bakal lupa, lalen, ya. Bakal wong lagi, kalau orang itu lagi minum minuman khamar, ya, dia itu akan lupa dirinya. Makanya terjadi kebencian di antara kamu, bisa bertengkar, ya, bisa gebug-gebugan, ya. Nah, makanya kalau orang yang minum minuman keras, judi itu temannya setan. Nah, selanjutnya kan sudah Bapak bagi nih, ya, 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga yang depan, ya. Nah, setiap kelompok itu mendapatkan sebuah materi dari materi yang akan dipelajari, ya. Kan sudah Bapak kirim itu, ya, materinya. Nah, silakan kalian pahami dan pelajari, ya. Nanti hasilnya dipresentasikan. Kalian tinggal berdiri dari bangku kalian, lalu presentasikan hasil, ya, yang sudah kalian kerjakan dari materi yang sudah Bapak kirim, ya. Silakan kalian pahami dan pelajari. 10 menit cukup? Nah, buat memahami dan mempelajari materi tentang menjauhi perkelahian antar pelajar, gini aja, ya. Untuk materi menjauhi perkelahian antar pelajar itu silakan kelompok 1, ya. Untuk minuman kerasnya itu kelompok 2, ya. Narkobanya kelompok 3, ya. Silakan kalian pelajari dan kalian pahami apa itu perkelahian antar pelajar, apa itu miras, dan apa itu narkoba.
10 menit cukup? Cukup. Oke, kalau sudah silakan kelompok 1 bagaimana data penyalahgunaan yang di kota Cirebon. Ayo. Penyalahgunaan oleh pelajar di pelajar menempati urutan kedua narkoba setelah kerja. Data BNN Kota Cirebon pada tahun 2019 sampai 2020 menunjukkan 75 orang direhabilitasi dengan rentang usia pelajar 11 sampai 20 tahun menjadi salah satu kelompok dominan. Jenis narkoba yang sering digunakan meliputi 1. Ganja dan obat keras tertentu. Udah? Itu data penyalahgunaannya. Ini ya sekalian dampak negatifnya. Dampak negatif penggunaan narkoba yaitu adalah mengganggu konsentrasi, mempengaruhi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi yang signifikan. Ya. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan melanjutkan ke kelompok 2. Berdasarkan data sepanjang Oktober 2024, Polresta Cirebon berhasil mengungkap 13 kasus peredaran narkoba dengan 17 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi sabu seberat 41,27 gram, ganja kering seberat 12,23 gram, tembakau sintetis seberat 99,53 gram, dan obat keras terbatas sebanyak 5.070 butir. Para tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pedagang dan buruh. Seluruh tersangka diduga sebagai pengedar tanpa indikasi keterlibatan pelajar secara langsung dalam laporan ini. Lalu dampak negatif terhadap narkoba yang ditimbulkan yaitu yang pertama, penurunan kualitas sumber daya manusia, kinerja akademik maupun drop out dan absensi tertinggi. Lalu yang kedua, dampaknya bisa membuat perilaku antisosial dan konflik di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Dalam 1 bulan terakhir, Polres Indramayu mengungkapkan 14 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras tertentu. Barang bukti yang ditemukan termasuk 2.061 butir dogly, 64.509 butir Heimer, 4.816 butir tramadol, serta psikoterapika lainnya. Sejauh ini tidak disebutkan pelajar secara khusus sebagai pelaku dalam laporan ini. Oke. Selanjutnya Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba: penurunan kualitas sumber daya manusia, perilaku antisosial dan konflik di lingkungan sekolah, kerugian ekonomi dan infrastruktur pendidikan, seperti biaya rehabilitasi, kerusakan infrastruktur pendidikan, penghambatan visi generasi emas 2045, kehilangan potensi generasi muda, pengaruh pada citra bangsa. Oke, terima kasih. Jadi langkah pencegahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk diri sendiri nih, tingkatkan kesadaran ya, bahwa sadar kalau narkoba itu adalah obat-obatan yang merusak tubuh. Ketika menggunakan narkoba, berarti kesadarannya itu akan turun.
Yang kedua, perkuat nilai dan prinsip hidup. Tetapkan tujuan hidupnya mau kayak gimana? Yang jelas, dan hindari pergaulan yang negatif. Memiliki keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian untuk mengatakan tidak terhadap ajakan menggunakan narkoba. Kelola stres dengan positif. Jangan sampai stres ya membuat kalian itu akhirnya minder, akhirnya stres. Sudah kepala ini stres ya dengan keadaan sekarang, akhirnya bisa menjadi kita ini down. Dengan apa-apa malas, pengen apa-apa begil. Nah, cari cara sehat untuk mengatasi tekanan atau masalah. Karena masalah itu pasti ada. Seperti olahraga, hobi, meditasi, atau berbicara dengan orang yang terpercaya. Dan bangun lingkungan positif. Untuk yang kedua, untuk keluarga. Gimana caranya? Keluarga menjadi jembatan untuk mencegah agar tidak menjadi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, edukasi dan diskusi. Harus sering mengedukasi dan mendiskusi antara orang tua dengan anak. Yang kedua, jadi teladan yang baik. Harus menjadikan contoh yang baik, entah itu misalkan kalian sebagai kakak atau kalian sebagai adik, atau kalian menjadi tulang punggung rumah tangga, keluarga. Yang kedua, yang ketiga itu pantau dan dampingi anak. Orang tua itu harus memantau anak. Dan yang terakhir itu ciptakan suasana harmonis agar hubungan yang saling mendukung dan penuh kasih sayang, agar terjadinya kasih sayang. Makanya harus menciptakan suasana yang harmonis. Nah, untuk lingkungan sekolah harus ada edukasi tentang anti narkoba. Yang kedua, pantau dan tegakkan aturan. Ini gunanya aturan. Yang ketiga, aktivitas positif untuk siswa. Yang keempat itu bangun sistem dukungan atau contohnya misalkan konseling BK itu sebagai dukungan dari sistem sekolah itu sendiri. Yang terakhir itu kolaborasi dengan pihak luar seperti PNS, polisi dan sebagainya. Nah, refleksinya salah satu yang dapat dijadikan sebagai refleksi pembelajaran itu KPA itu menyampaikan pada tahun 2017 angka kasus tawuran itu hanya 12%, tetapi tahun 2017 menjadi 14%. Ya. Dan itu pun belum selesai tahun 2018-nya. Data tersebut tentu mengkhawatirkan setiap orang tua atau keluarga, guru, masyarakat luas, lalu dan strategi apa? Kiat dan strateginya apa? Bagaimana solusinya seperti apa? Nah, silakan nanti untuk minggu depan kalian jalan. Itu untuk refleksinya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum pulang beres-beres dulu. Ya. Habis itu doa. Alangkah baiknya sebelum kita pulang kita berdoa mulai. Bismillah.
Nah,